Kesultanan Pajang. Bagian 2. Penerus legitimasi Majapahit. Berakhirnya Imperium Majapahit dilanjutkan oleh Demak hingga kemudian Pajang merupakan rentetan sejarah dari satu dinasti besar, Majapahit. Bahkan dinasti besar Majapahit masih berlanjut hingga Mataram yang kemudian pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Sebagai sebuah wilayah, Pajang memiliki usia yang sudah sangat tua. Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dari masa Majapahit, disebutkan sebuah tempat yang bernama Pajang. Tahun 1353, Prabu Hayam Wuruk melakukan kunjungan ke sebuah tempat yang disebut Pajang. Raja terbesar Majapahit tersebut memiliki kebiasaan mengunjungi tempat-tempat leluhurnya. Garis terah Majapahit terus berlanjut hingga masa Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenanga yang merupakan penguasa di wilayah Pengging. Pengging adalah sebuah wilayah di kaki Gunung Merapi yang sekarang masuk ke dalam Kabupaten Boyolali. Ki Ageng Pengging memiliki keturunan yang diberi nama Mas Karebet. Mas Karebet yang kemudian memiliki nama panggilan Joko Tingkir, mulai mengabdikan dirinya di Kesultanan Demak ketika usianya mulai remaja. Atas jasa-jasanya bagi Kesultanan Demak, Joko Tingkir diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai adipati di Pajang dengan gelar Adipati Hadiwijaya. Setelah terjadi kekisruhan politik sepeninggal Sultan Trenggono, pusat kekuasaan berpindah ke Pajang dan dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Di masa-masa akhir kekuasaan Sultan Hadiwijaya, Mataram telah tumbuh sebagai tempat yang ramai. Mataram muncul sebagai kekuatan ekonomi, politik, dan militer meskipun tetap sebagai bawahan Pajang. Setelah Ki Gede Pemanahan wafat, kepemimpinan di Mataram dilanjutkan oleh putra sulungnya yaitu Raden Sutawijaya. Raden Sutawijaya juga merupakan putra angkat dari Sultan Hadiwijaya. Tahun 1582, Sultan Hadiwijaya tutup usia. Beliau dimakamkan di daerah Butuh yang sekarang masuk ke dalam Kabupaten Sragen. Kesultanan Pajang memiliki masalah dalam suksesi karena Pangeran Benowo, putra Sultan Hadiwijaya, menolak diangkat sebagai putra mahkota. Pangeran Benowo lebih memilih mendalami ilmu agama daripada berkecimpung dalam masalah politik. Posisi Sultan Pajang kemudian dipegang oleh menantu dari mendiang Sultan Hadiwijaya, Arya Pangiri, dengan gelar Sultan Ngawantipura. Sementara itu, Pangeran Benowo dikirim sebagai adipati di Jipang. Peralihan kekuasaan dari Sultan Hadiwijaya ke Sultan Ngawantipura ini membawa sebuah masalah baru. Arya Pangiri yang sebelumnya menjabat sebagai adipati Demak membawa orang-orang Demak untuk menduduki posisi penting di Pajang. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpuasan orang-orang Pajang, terutama mereka yang tersingkir dari posisinya. Ketegangan di ibu kota Pajang semakin meningkat dengan pemberian lahan pertanian kepada orang-orang Demak. Pajang semakin memanas dengan munculnya tindak kejahatan seperti perampokan dan pencurian. Datangnya orang-orang Demak ke Pajang memang dirancang oleh Arya Pangiri atau Sultan Ngawantipura untuk menyusun kekuatan dalam rangka menyerbu Mataram. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Mataram memang semakin tumbuh sebagai wilayah yang besar. Arya Pangiri melihat Mataram sebagai ancaman, bahkan ketika Sultan Hadiwijaya masih berkuasa. Pangeran Benowo tidak tinggal diam melihat situasi Pajang yang semakin tidak menentu. Dengan bantuan Raden Sutawijaya, pasukan Jipang dan Mataram mengepung ibu kota Pajang. Tahun 1588, perang kembali melanda pedalaman Jawa setelah tenang puluhan tahun lamanya. Pasukan Pajang yang sebagian tidak sepenuh hati melawan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya berhasil mengalahkan istana Pajang. Arya Pangiri, karena masih saudara ipar dari Pangeran Benowo, dibebaskan dari hukuman mati dan dikembalikan ke Demak sebagai adipati. Setelah Pajang kembali tenang, Pangeran Benowo terpaksa naik tahta dan bergelar Sultan Prabu Wijaya. Namun, Pangeran Benowo yang sejak awal memang tidak berminat pada politik kenegaraan, akhirnya meninggalkan tahta Pajang. Pangeran Benowo meninggalkan Pajang menuju Parakan, sekaligus menyebarkan agama Islam. Pangeran Benowo menyerahkan Pajang kepada Raden Sutawijaya
Kesultanan Pajang dihapuskan dan menjadi bawahan Mataram. Setelah itu, Raden Sutawijaya memulai dinasti baru dari kekuasaan Jawa dengan gelar Panembahan Senopati. Setelah dijadikan bawahan Mataram, Pajang dipimpin oleh Gagak Baning, adik dari Raden Sutawijaya. Berakhirnya Kesultanan Pajang membuat pusat kekuasaan bergeser semakin ke selatan Jawa, Mataram.